أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Saya mau melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang adab berdoa ya, atau sunnah-sunnahnya berdoa. Kemudian di akhirnya itu ikhtiyaru awqatil fadilah. Jadi memilih waktu-waktu yang utama, waktu-waktu mustajab. Dan itu banyak ya, di antaranya, kita akan bahas untuk video ini yaitu waktu-waktu utama atau waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ada banyak, cuman kalau di kitab ini dibagi dua dengan ikhtiyarul ahwalil fadilah, keadaan yang utama ya. Kondisi atau waktunya itu bukan waktu jam, tapi waktu dalam melakukan ya. Nanti kita bahas, kalau cukup kita lanjutkan, kalau tidak ya kita bahas yang waktu utama dulu saja. Ini langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini al-awalu yaumil jumu'ah. Jadi pada hari Jumat. Nah, ini kan waktu ya. Hari Jumat, insya Allah itu merupakan salah satu waktu diijabahnya doa. Nah, ada di hari Jumat itu sebetulnya kata para ulama sepanjang hari ya. Tapi ada waktu tertentu yang singkat dan itu waktu yang mustajab. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa waktu tersebut adalah waktu antara khutbah dua ya. Si imam atau si khotib biasanya kan duduk dulu. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa waktu mustajab itu ketika si khotib duduk antara dua khutbah. Ada juga hadis yang lain itu mengatakan bahwa waktu mustajab tersebut adalah waktu antara asar dan maghrib, sore hari, sore Jumat itu waktu mustajab doa. Nah, itu bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa ambil dua-duanya, misalnya pas khatib duduk kita baca doa singkat, salah satunya misalnya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi ta'atika an masyiatik wa bi fadlika amman siwak, atau doa lain Rabbana atina fid dunya hasanah, yang itu juga nggak apa-apa. Kemudian di sore harinya ba'da asar, nah itu juga bisa kita sambung atau kita gabungkan dengan zikir sore. Itu insya Allah waktu mustajab doa juga. Kemudian yang kedua, Yaumin Arafah. Yaumin Arafah, apalagi kalau kitanya sedang berada di Arafah ya, ketika ibadah haji. Nah, walaupun kita tidak beribadah haji, hari tersebut juga menjadi hari yang mustajab. Walaupun kita tidak ikut wukuf di sana ya, kita di Indonesia, tapi bertepatan dengan hari Arafah, maka itu waktu mustajab doa. Jadi kita manfaatkan dengan salah satunya sunnah berpuasa, kemudian kita berdoa, perbanyak berdoa. Yang ketiga di sini Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar sudah pada tahu semuanya teman-teman. Lailatul Qadar itu adanya di, para ulama mengatakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu adanya katanya di malam-malam ganjil. Dan itu dirahasiakan. Jadi tidak pasti di tanggal berapanya. Tapi banyak hadis mengatakan katanya malam 27 Ramadan. Nah, sehingga kalau kita ikuti itikaf, biasanya kalau malam 27 Ramadan itu ramai banget. Orang-orang yang nggak itikaf full 10 hari itu biasanya yang siangnya masih bekerja misalnya, itu mereka biasanya maksain untuk itikaf pada malam
ke-27 Ramadan ya. Karena banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar tersebut jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Tapi walau alam sekali lagi itu dirahasiakan, hanya saja kisi-kisinya istilahnya ya, atau clue-nya itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian ada di malam-malam ganjil, gitu ya. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk berdoa atau beristighfar, bertaubat ya, minta ampun kepada Allah. Di antara doa yang masyhur ketika Lailatul Qadar yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini ada di sini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini minta ampun ya. Nah, kemudian yang keempat, waktu yang keempat itu sepertiga malam terakhir, kemudian setengah malam kedua, dan sepertiga malam pertama. Jadi sebetulnya sepanjang malam ya. Tapi memang yang paling terkenal atau paling utama itu sepertiga malam terakhir atau di waktu sahar, waktu sahur ya. Nah itu ketika jam katakanlah subuh misalnya setengah 5, kurang lebih jam 4-an itu termasuk akhir malam ya, sepertiga malam terakhir. Jadi di situ waktu mustajab doa bisa kita manfaatkan untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa setiap sepertiga malam terakhir itu Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Nah ini ada hadisnya ya. Idza matasyatrul lail, ketika lewat setengah malam, atau sepertiga ya, yang terakhir khususnya ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Kemudian berkata, ada enggak orang yang berdoa? Kalau ada, maka akan Allah kabulkan. Kemudian ada enggak orang yang beristighfar? Nah, ini orang yang berdoa. Tadi yang meminta. Kemudian ada yang enggak yang beristighfar? Oh, ternyata ada, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Itu jadi di akhir malam ini ulama sepakat bahwa akhir malam tersebut khususnya menjelang subuh ya, di waktu sahur tadi itu merupakan salah satu waktu mustajab doa. Nah itu untuk waktu-waktu mustajab doanya. Kemudian di sini berikutnya ikhtiyarul ahwalil fadilah. Ini memilih hal atau keadaan yang baik atau yang utama. Nah ini kita bacakan 3 saja dulu ya, soalnya ini waktu sudah 8 menit juga ya. Ini yang pertama halul fitr. Ini ketika berbuka puasa ya, ketika berbuka. Nah ini salah satunya dalilnya itu ada hadis Rasulullah SAW. Nah yang ini ya, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama as-shaim, orang yang berpuasa, hatta yuftar, sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa sampai berbuka itu mustajab doanya. Nah, atau di lafaz lain hina yuftir. Kemudian yang kedua wal imamu adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga yaitu da'watul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi, yang dianiaya, yang terzalimi ya. Nah, itu ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka atau menjelang berbuka itu merupakan waktu atau hal yang mustajab. Itu ya. Kemudian yang keduanya asani, yang ini indal azan, ketika azan dikumandangkan. Nah, ketika azan kita juga disunahkan untuk berdoa, tapi ada juga sunnah ketika azan itu kita menirukan bacaan orang yang azan.
Kalau misalnya ada orang yang adzannya itu Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Itu hadis yang sahih ya. Nah, mungkin sementara itu dulu saja, karena ini sudah terlalu panjang juga videonya. Jadi kita cukupkan segini dulu saja. Nanti besok insya Allah di video berikutnya kita akan ulang lagi, kita akan bahas tentang ikhtiyarul ahwalil fadilah. Gitu ya. Semoga Allah berikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Yang benar insya Allah datangnya dari Allah, yang salah hanya sebatas kebodohan dan kekeliruan saya pribadi. Jadi mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.